Ini dalam rangka apa nih? Dari mana nih, Pak? Silakan, Pak Dokter Petrus, silakan sampaikan. Ya. Oke, terima kasih. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Majelis Adat Dayak Nasional bersama Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Pembela Avokat Seluruh Indonesia. Tepat pada hari ini kami berada di Kapolda Kalimantan Timur dalam laporan kepolisian yang terjadi di desa atau di Jonggon Desa, dengan korban yang sangat banyak. Jadi ada salah satu mantan oknum kepolisian bersama puluhan anggota BRIMOB melakukan suatu perampokan bersenjata. Mereka melakukan suatu perusakan, pencurian, bahkan melakukan suatu penganiayaan. Serta Pak Nyoman tidak mengakui adanya adat ataupun kultur adat istiadat yang melekat di tanah Borneo, tepatnya di Kalimantan Timur, dengan melakukan intimidasi dan melakukan suatu kekerasan. Di sini kami melakukan laporan kepolisian di Polda Kalimantan Timur. Berikut ini laporan, kami sudah melaporkan saudara Nyoman Suteja yang membawa beberapa puluh anggota kepolisian satuan BRIMOB untuk melakukan persekusi, untuk melakukan perampokan, untuk melakukan penganiayaan, dan untuk melakukan pencurian di desa Jonggon, di desa Jonggon. Nah, pada hari ini kami membawa korban atas nama Erwin. Yang bersangkutan dianiaya dan dibidik tubuhnya dengan senjata laras panjang. Coba Bang Erwin ceritakan secara singkat bagaimana perlakuan Pak Nyoman beserta anggota BRIMOB melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji. Silakan. Sorry, ini kejadian kapan nih? Ya, kejadian tepat pada tanggal 7 Mei 2026. Boleh silakan Abang, Bang. Nggak pegang aja. Ya. Oh, iya ngomong. Baik, pertama-tama saya Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasnya Kencang suaranya. saya dianiaya itu kan tanggal 7 Mei. Saya mau naik ke kebun dan saya ditahan di perbatasan atas dan dibawa ke pos, lalu saya direndam, ditodong senjata. Oke. Siapa namanya tadi? Namanya Erwin. Erwin. Nah, jadi saudara Erwin ini dilakukan suatu tindakan yang tidak terpuji oleh oknum BRIMOB dengan menodongkan senjata laras panjang agar yang bersangkutan masuk ke dalam tong dan direndam di dalam tong. Berapa lama direndam? Sekitar 5 sampai 6 menit. Ya, kurang lebih 6 menit direndam. Berikut ada nenek yang renta, rumahnya dihancurkan ya. Jadi ada kurang lebih 17 rumah ya. 17 rumah masyarakat dihancurkan oleh oknum BRIMOB atas perintah dan instruksi Bapak Nyoman Suteja, mantan oknum kepolisian berpangkat kompol. Silakan Ibu ceritakan tentang rumah Ibu bagaimana dihancurkan. Nama Ibu siapa nama Ibu? Yohana. Ibu Yohana. Dia datang langsung di tendang tangganya, baru ambil kayu, dirobohkan semua dinding-dinding di atas. Jadi aku cepat-cepat ambil baju, dapur, lari sana lari sini ambil barangku. Dia bilang kasih turun semua barangnya, akan bongkar ini. Kenapa kau masih di sini? Jadi aku ambil ke sana. Saya bilang, saya kasih tahu, ini makanan kami belum kami makan, tolong jangan diganggu. Tapi dia kasih turun. Jadi kami sudah itu orang sudah jalan, baru kami boleh makan itu jam 3 juga. Baru kami boleh makan. Karena jam 1 dia datang. Menghancurkan ya, Ya, dihancurkan dia semua. menghancurkan. Ataupun dicucu-cucu, tapi Dibocorkan. ya dibocorkan. Tapi pas ada keponakan dia bilang, bolehkah Pak Nyoman jangan dibongkar, nanti aku bongkar sendiri. Baru dia suruh anak buahnya, sok, karena orangnya ini dia mau bongkar.
Oke. Terus ada barang-barang ibu yang diambil nggak? Ada banyak. Apa aja? Sensor, parang. Sensor? Iya, sensor. Berapa unit? Parang 2. 2 apanya? Sensor? 2 sensor, Nah, parang. terus apa lagi? Pokoknya disapu rata semua. Diangkut semua? Ayam Ayam juga dia? diambil. Oke. Upaya yang akan dilakukan, silakan. Ya. Upaya. Ya, apa yang mau dilakukan ini? Untuk Ya. oknum kepolisian. Ya, siapa namanya, Pak? Saya Stephen John, SPD SHMH, sekaligus dari Lembaga Badan Hukum Hmm. Spasi, yang hari ini kami mendampingi para korban Korban. bersama dengan tim pengacara yang hadir pada sore hari ini. Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi ini untuk menjadi perhatian penting kepolisian Republik Indonesia. Kalimantan Timur ya. Oleh karena itu ini ada keterlibatan oknum. Oleh karena itu kami berharap apa yang sudah dilaporkan ini segera ditindaklanjut supaya nanti tidak berkembang kemana-mana. Oleh karena itu harapan kami sekali lagi keluhan yang dialami oleh warga yang terjadi di Jonggon Desa, harapannya kepolisian segera mengambil langkah setelah laporan ini kami sampaikan dan segera ditindaklanjut. Harapannya tidak sampai nanti berlarut sehingga tidak menimbulkan akses kemana-mana begitu. Itu harapan kami untuk kehadiran kami hari ini di Polda Kaltim. Tahapannya apa saja yang sudah dilakukan? Silakan. Tahapannya apa saja yang sudah dilakukan? Ya, setelah ada pelaporan ini maka selanjutnya akan ditindaklanjuti di dalam proses penyelidikan. Ya. Dan besok kami akan menyampaikan laporan secara resmi ke Propam Kalimantan Timur di Polda Ya. ini. Ya. Oleh karena hari ini sudah jam pulang, Ya. karena itu kami berharap besok Ya. kami dapat diterima dengan baik oleh Polda Kaltim khususnya di Bid Propam ya, Ya. untuk menindaklanjuti laporan kami. Ya. Demikian. Ya. Ya. Ya, baik apa yang sudah disampaikan Pak Ketua tadi, Ketua Spasi Kalimantan Timur, yaitu Pak Stephen John SHMH, bahwa benar adanya bahwa hari ini kami datang di sini untuk mendampingi para korban ini terkait apa yang mereka alami. Dan tentunya laporan ini sudah kami jalankan terkait dengan laporan atas Pak Nyoman sudah dijalankan. Lalu untuk laporan tindak lanjut untuk oknum dalam hal ini anggota Brimob akan ditindaklanjuti besok karena memang waktu hari ini sudah tidak cukup lagi waktu kerja atau waktu piket, maka kami pun juga menghormati waktu itu, maka besok kami akan datang kembali di sini untuk tindak lanjuti laporan ke Propam. Demikian, terima kasih. Ya. Ya, Jais. Oke, baik. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan sentra pelayanan Polda Kalimantan Timur yang ya begitu baik untuk menerima laporan kami dari LBH Majelis Dayak Nasional dan LBH Solidaritas Pembela Advokat Indonesia, dan kami diarahkan untuk juga membuat laporan dan akan ditindak besok karena seperti yang disampaikan oleh rekan kami bahwa hari ini sudah waktu kerjanya sudah habis dan besok pagi kami akan membuat laporan ke Propam terkait dengan keterlibatan oknum-oknum Brimob yang melakukan ancaman intimidasi terhadap masyarakat di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekali lagi kami berharap bahwa Polda Kaltim, Kapolda secara khusus untuk menindak tegas ya oknum daripada Brimob, dan kedua ya oknum daripada ya mantan polisi yang ya apa ya yang berlaku seperti preman begitu ya. Ya begitu. Ya ini harus ditindak tegas juga. Kami berharap bahwa cepat diproses begitu ya. Jangan sampai ya ini berlarut-larut dan tidak ada kepastian hukum. Dan ini tetap kami akan kawal. Mungkin itu dari saya. Ini Makasih. dari tokoh adat apa mau tanggapan? Ya, ini ada tokoh adat. Silakan sebentar. Ya. Adil Talino Bacura Minkat Saruga Basengat Kejubata. Harus. Terima kasih atas kesempatan kita bersama-sama pada sore ini dengan lembaga bantuan hukum baik dari MADN maupun Spasi yang membantu warga korban terkait peristiwa yang terjadi di Jonggon Desa. Ada masyarakat kita yang bercocok tanam di sana, sudah membuat rumah mereka tinggal sambil mencari nafkah kehidupan,
berdasarkan laporan mereka bahwa terjadi pembongkaran pondok, kerusakan tanam tumbuh di sana. Dan itu kita berharap dengan kehadiran kita untuk memberikan laporan di Kapolda Kaltim, proses hukumnya segera diproses sesuai dengan aturan hukum yang berada. Nah, kaitan informasi yang saya sampaikan bahwa seperti yang disampaikan tadi bahwa ada oknum yang hadir di sana patroli. Oknum tersebut adalah dari Pak Nyoman sendiri, kemudian ada beberapa tim. Saya mau sampaikan informasi yang disampaikan bahwa ada tim dari pihak kehutanan juga hadir di sana bersama-samaan dengan ada tim gabungnya. Jadi mereka tim gabung, dan kemudian ada yang disampaikan tadi bahwa ada oknum Brimob yang juga hadir di sana. Maka harapan kita semua supaya ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik, mencari win-win solutionnya, cari jalan yang terbaik untuk kita menyelesaikan persoalan yang terjadi di sini. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat Kajubata. Harus. Saya 8 orang datang. Iya, maksudnya orang Nyoman itu berapa orang? Iya banyak. Banyak. Iya. Oke. Karena Terus siapa namanya ini? Erwin. Erwin berapa orang di situ? 8 orang. 8 orang. Oke, mereka ngelihat Erwin dimasukin ke tong. Tong itu apa? Tong kosong atau Ya, apa? ada airnya. Air terus Ya, direndam. direndam gitu. Iya. Diselamkan itu, Pak. Diselamkan. Iya. Begitu. Oh, ditenggelamkan gini Tenggelam ya? ke dalam tong. Tong itu dari plastik atau besi? Besi. Plastik itu. Plastik. Oh, tuh. Yang Berarti bun biru itu? Biru, bukan? Iya, yang Yang biru yang 200 liter itu? Iya. Yang biru itu? Yang ini, yang hijau. Hijau? Boleh. Ceritalah, nenek, saya panggil nenek. Kalau ini mama udah apa? Ibu, apa yang Ibu alami dengan kehadiran ya CN itu di apa tempat Ibu pondok Ibu itu, apa yang Ibu alami dan apa yang dia lakukan terhadap Ibu? Dia selalu datang. Hah? Dia bilang, keluar dari sini, ini tanah isi, nggak boleh kelolakan di sini. Jadi aku bilang, kami mau kemana? Pergi Nunukan, karena ini katakan Nunukan. Jadi aku bilang, Nunukan sudah diusir kami dari sana, karena tidak ada tempat sudah di sana. Ada anak saya di sana. Jadi dia bilang, nggak boleh. Kok ibu nggak boleh kelolakan di sini, karena ini tanah isi. Tidak boleh di sini, harus keluar dari sini. Jadi datang lagi, pokoknya yang kita kali itu kami bikin dihapus semua barang-barang. Diambil. Diambil ayam semua. Di depan ibu langsung ibu sendiri Iya. melihat atau Diambil semua. ibu sendiri langsung menyaksikan diambilnya? Ya, diambil semua. Terus mereka datang itu apa yang dilakukan? Dia datang, dia bilang, Nggak merusak rumah Ibu? Apa pondok Ibu dirusak nggak? ya
dirusakkan. Nah, Pertama diambil barang-barang semua, ayam, parang, sensor, pokoknya semua Sensor? diambil. Ya, Sensor. oh, sensor. ya. Semua diambil. Kedua ayam, ketiga pondok dirusakkan. Dirusakkan seperti apa? Apa Dia, dirusakkan? dia datang tanggal 7 bulan 5. Dia datang, dia bilang, nah sekarang kamu nggak mau keluar dari sini. Ulang-ulang kali kami datang kasih tahu, keluar dari sini, keluar, ini tanah itu. Langsung itu tangga dirobohkan. Jadi aku lari, ambil baju saya takut nanti dipotong, dibongkar. Jadi aku ambil buang saja. Jadi itu makanan kami belum makan. Saya bilang tolong Pak, karena sudah dirobohkan. Itu aku bikin kayu ulin untuk tumbuh padi, dia ambil, dia pakai itu 3. Ibu dirobohkan atau dia berusaha membongkar, memotong itu mau dirobohkan, tapi belum dirobohkan, dindingnya dirobohkan semua atau gimana? Dindingnya dirusakkan semua, dinding dapur, dalam Semuanya rumah, ya semuanya. Yang terasnya sudah dikasih jatuh sengnya. Ibu, itu bukan pondok. Ya, ingat, jangan salah bicara. Itu rumah. Oh, ya. Ya, kalau pondok nanti disangka orang buat dari jerami. Itu dari kayu. Ya, itu rumah. Oke, ibu setelah dirusak itu tinggal di mana? Kami masih tinggal di situ. Itu. Jadi hujan, enak aja kami. Oh, jadi kalau hujan ibu kena. Kasihan ini. Iya. Tidak manusiawi itu Karena orang. itu seng sudah di. Oh, jadi ibu harus berdoa supaya nggak hujan ya? Ada. Jadi masyarakat semuanya itu jangan pernah diperbaharui. Biarkan dalam kondisi seperti itu. Biar tim Bapak ini nanti ke depannya akan olah TKP. Ibu bersama siapa di situ tinggal? Sama suami. Itu siapa punya tempat itu siapa sih? Tempatnya Keponakan. Jadi ibu numpang di situ. numpang di situ, disuruh, dia bilang kau jaga rumah ini. Oke. Nah, jadi Pak Nyoman, karena Pak Nyoman sudah jumpa itu Markus yang punya rumah itu. Karena dia kerja di Afrika. Dia bilang numpang. Jadi Pak Nyoman datang, orangnya belum datang. Kenapa kamu tidak keluar? Dia bilang, aku tunggu orangnya baru keluar dari sini karena orangnya belum datang. Ibu tetap sabar ya. Ya, kami sudah bantu ibu dari LBH Majelis Adat Dayak Nasional dan LBH Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia ya. Sudah bantu ibu ya. Ya, tenang ya. Bapak, Ibu, sebelumnya terima kasih atas laporannya. Kami SPKT tempat kami terima dengan baik, kolaborasi dengan Tiket Prestin dan sekarang kami kerjakan. Ya kan? Ibu, semoga masalah kita selesai. Mungkin Ibu bisa istirahat. Nah, di sini aja. Jangan diambil dulu yang mulai ya. Kita breaking dulu. Oke, terima kasih. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Majelis Adat Dayak Nasional bersama Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia. Tepat pada hari ini kami berada di Kapolda Kalimantan Timur dalam laporan kepolisian yang terjadi di desa atau di Jonggan Desa, dengan korban yang sangat banyak. Jadi ada salah satu mantan kepolisian bersama puluhan anggota BRIMOB melakukan suatu perampokan bersenjata. Mereka melakukan suatu perusakan, pencurian, bahkan melakukan suatu penganiayaan. Serta Pak Nyoman tidak mengakui adanya adat
ataupun kultur adat istiadat yang melekat di tanah Borneo, tepatnya di Kalimantan Timur, dengan melakukan intimidasi dan melakukan suatu kekerasan. Di sini kami melakukan laporan kepolisian di Polda Kalimantan Timur. Berikut ini laporan, kami sudah melaporkan saudara Nyoman Suteja yang membawa beberapa puluh anggota kepolisian Satuan Brimob untuk melakukan persekusi, untuk melakukan perampokan, untuk melakukan penganiayaan, dan untuk melakukan pencurian di desa apa namanya? Jonggon, di desa Jonggon. Nah, pada hari ini kami membawa korban atas nama Erwin yang bersangkutan dianiaya dan dibidik tubuhnya dengan senjata laras panjang. Coba Bang Erwin ceritakan secara singkat bagaimana perlakuan Pak Nyoman beserta anggota Brimob melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji. Silakan. Sore ini kejadian langsung. Ya, kejadian tepat pada tanggal 7 Mei 2026. Boleh silakan Abang, Pak. Ya. Itu pasca saya dianiaya itu tanggal 7 Mei, saya mau naik berkebun, saya ditahan di perbatasan atas dan dibawa ke pos, lalu saya direndam, ditodong senjata. Oke. Siapa namanya? Namanya Erwin. Ya, jadi saudara Erwin ini dilakukan suatu tindakan yang tidak terpuji oleh oknum Brimob dengan menodongkan senjata laras panjang agar yang bersangkutan masuk ke dalam tong dan direndam di dalam tong. Berapa lama direndam? Sekitar 5 sampai 6 menit. Ya, kurang lebih 6 menit direndam. Berikut ada nenek yang renta, rumahnya dihancurkan ya. Jadi ada kurang lebih 17 rumah ya. 17 rumah masyarakat dihancurkan oleh oknum Brimob atas perintah dan instruksi Bapak Nyoman Suteja, mantan oknum kepolisian berpangkat kompol. Silakan Ibu ceritakan tentang rumah Ibu bagaimana dihancurkan. Nama Ibu siapa? Dia datang langsung di tendang tangganya, baru ambil kayu, dirobohkan semua dinding-dinding di atas. Jadi aku cepat-cepat ambil baju, dapur, lari sana lari sini ambil barangku. Dia bilang kasih turun semua barangnya, kami mau bongkar ini. Kenapa kau masih di sini? Jadi aku ambil ke sana. Saya bilang, saya kasih tahu, ini makanan kami belum kami makan, tolong jangan diganggu. Tapi dia kasih turun. Jadi kami sudah itu, orang sudah jalan, baru kami boleh makan itu jam 3 sudah. Baru kami boleh makan. Karena jam 1 dia datang. Menghancurkan ya, dihancurkan Ya, semua. dia menghancurkan. Ataupun dicucu-cucu, tapi Dibocorkan. Ya dibocorkan, tapi pas ada keponakan dia bilang, bolehkah Pak Nyoman jangan dibongkar, nanti aku bongkar sendiri. Baru dia suruh anak buahnya, stop, karena orangnya ini dia mau bongkar. Oke. Terus ada barang-barang ibu yang diambil enggak? Ada banyak, Apa aja? sensor, parang. Sensor? Iya, sensor, Berapa unit? parang, 2 Apanya? Sensor? sensor, Hmm. parang. Terus apa lagi? Pokoknya disakurakan semua. Yang Ayam Diambil kan? diambil. Oke. Langsung upaya yang akan dilakukan. Silakan. Ya. Upaya Ya, khusus untuk oknum kepolisian. Ya, siapa namanya Pak? Nama saya Sekenjon SPD SHMH, sekaligus dari lembaga berhukum Pasi, yang hari ini kami mendampingi para korban bersama dengan tim pengacara yang hadir pada sore hari ini. Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi ini untuk menjadi perhatian penting kepolisian Kalimantan Timur ya. Oleh karena itu ini ada keterlibatan oknum
Oleh karena itu kami berharap apa yang sudah dilaporkan ini segera ditindaklanjut supaya nanti tidak berkembang kemana-mana. Oleh karena itu harapan kami sekali lagi keluhan yang dialami oleh warga yang terjadi di Jonggon Desa, harapannya kepolisian segera mengambil langkah setelah laporan ini kami sampaikan dan segera ditindaklanjut. Harapannya tidak sampai nanti berlarut sehingga tidak menimbulkan akses kemana-mana. Itu harapan kami untuk kehadiran kami hari ini di Polda Kaltim. Tahapannya apa saja? Silakan. Tahapannya apa saja? Ya, setelah ada pelaporan ini maka selanjutnya akan ditindaklanjuti di dalam proses penyelidikan. Dan besok kami akan menyampaikan laporan secara resmi ke Propam Kalimantan Timur di Polda ini. Oleh karena hari ini sudah jam pulang, oleh karena itu kami berharap besok kami dapat diterima dengan baik oleh Polda Kaltim khususnya di Propam ya untuk menindaklanjuti laporan kami. Demikian. Ya, baik apa yang sudah disampaikan Pak Ketua tadi, Ketua Spasi Kalimantan Timur, Pak Sebenjon SHMH, bahwa benar adanya bahwa hari ini kami datang di sini untuk mendampingi para korban ini terkait apa yang mereka alami. Dan tentunya laporan ini sudah kami jalankan terkait dengan laporan atas Pak Nyoman sudah dijalankan. Lalu untuk laporan tindak lanjut untuk oknum dalam hal ini anggota Brimob akan ditindaklanjuti besok karena memang waktu hari ini sudah tidak cukup lagi waktu kerja atau waktu piket, maka kami pun juga menghormati waktu itu, maka besok kami akan datang kembali di sini untuk tindak lanjuti laporan ke Propam. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan sentra pelayanan Polda Kalimantan Timur yang ya begitu baik untuk menerima laporan kami dari LBH Majelis Dayak Nasional dan LBH Solidaritas Pembela Advokat Indonesia. Dan kami diarahkan untuk juga membuat laporan dan akan ditindak besok karena seperti yang disampaikan oleh rekan kami bahwa hari ini sudah waktu kerjanya sudah habis dan besok pagi kami akan membuat laporan ke Propam terkait dengan keterlibatan oknum-oknum Brimob yang melakukan ancaman intimidasi terhadap masyarakat di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekali lagi kami berharap bahwa Polda Kaltim, Kapolda secara khusus untuk menindak tegas ya oknum daripada Brimob. Dan kedua,
tegas juga. Kami berharap bahwa cepat diproses, begitu ya. Jangan sampai ya ini berlarut-larut dan tidak ada kepastian hukum. Dan ini tetap kami akan kawal. Mungkin itu dari saya. Makasih. Dari tokoh adat Pak. Ya, ini ada tokoh adat. Ya, silakan sebentar. Adil Talino Bacura Minka Saruga Basengat Kejubata. Harus. Terima kasih atas kesempatan kita bersama-sama pada sore ini dengan lembaga bantuan hukum baik dari MADN maupun SPASI yang membantu warga korban terkait peristiwa yang terjadi di Lungun Desa. Ada masyarakat kita yang bercocok tanam di sana, sudah membuat rumah tempat mereka tinggal sambil mencari nafkah kehidupan. Berdasarkan laporan mereka bahwa terjadi pembongkaran pondok, kerusakan barang tubuh di sana. Dan itu kita berharap dengan kehadiran kita untuk memberikan laporan di Kapolda Kaltim, proses hukumnya segera diproses sesuai dengan aturan hukum yang berada. Nah, kaitan informasi yang saya sampaikan bahwa seperti yang disampaikan tadi bahwa ada oknum yang hadir di sana patroli. Oknum tersebut adalah dari Pak Nyoman sendiri, kemudian ada beberapa tim. Saya mau sampaikan informasi yang disampaikan bahwa ada tim dari pihak kehutanan juga hadir di sana bersama-samaan dengan ada tim gakumnya. Jadi mereka tim gakum, dan kemudian ada yang disampaikan tadi bahwa ada oknum Brimob yang juga hadir di sana. Maka harapan kita semua supaya ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik, mencari win-win solutionnya, cari jalan yang terbaik untuk kita menyelesaikan persoalan yang terjadi di sini. Terima kasih, selamat sore untuk kita semua. Adil Katalino, Bacura Minka Saruga Basengat Kejubata. Harus.